kemudahan kepada mahasiswa, yaitu misalnya nilai A dieksekusi menjadi nilai A. Menurut Pak Rektor kemarin dia katakan, dan bukan hanya Pak Rektor tapi seluruh universitas yang ada di Indonesia ini itu berfilar kepada Undang-Undang Nomor 12. Salah satu pasalnya yaitu bukan memberikan sanksi, tetapi bukan juga memberikan efek jerah, tetapi memberikan pemahaman, penguatan kepada dosen bahwa dosen itu menurut Undang-Undang 14 adalah dosen yang profesional, dosen yang mematuhi etika akademik, itu menurut Undang-Undang Nomor 14. Salah satunya adalah mengikuti aturan yang berlaku di universitasnya. Salah satunya adalah bahwa mahasiswa yang waktu pemberian nilai itu diberikan satu minggu setelah UAS. Tetapi untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik bisa ditanyakan di fakultas lain, mereka 1 minggu, saya 2 minggu. Bahkan ada lagi yang mengatakan 3 minggu. Yang penting dibicarakan hambatan-hambatannya, sehingga kalau saya memberikan kebijakan, saya juga punya alasan itu, bahwa itu permintaan dosen ini, dia mengatakan karena ini. Jadi sekali lagi bahwa penerapan hukum itu, penerapan kebijakan bukan semata-mata dengan pendekatan yuridis. Ada humanisnya di situ, ada sosiologisnya di situ. Jadi kita melihat situasi dan kondisi itu. Tetapi ada tetapinya kemarin kita perdebatkan, yaitu misalnya mahasiswa tidak pernah ikut, dia hanya ikut kuliah, misalnya dia hanya kemarin kasus online ya, dia hanya namanya saja tapi tidak ada fotonya. Itu bisa saja bagaimana? Itu ada pertanyaan, bagaimana itu Bu? Nah, saya rasa dikembalikan semua kepada dosen. Bagaimana kalau dia tidak hadir dan seterusnya? Jawabannya Pak Wari kemarin adalah dikembalikan kepada dosennya. Dosennya yang mengetahui persis mau dikasih lulus atau tidak lulus. Jadi itu barangkali, jadi mau dikasih lulus atau tidak lulus. Kan apalagi sekarang ini normal. Mahasiswa tidak dibenarkan lagi ada di kampung. Mahasiswa ada di fakultas. Apakah di sekitar fakultas? Ada yang urus kemarin cuti akademik, ada yang urus kemarin itu diwakili oleh teman. Saya katakan saya tidak mau terima itu. Mana mahasiswanya? Bu, mahasiswanya bantu orang tuanya di kampus. Saya tidak tahu. Kalau dia masih berstatus mahasiswa, maka dia laksanakan kewajibannya. Dia datang di sini mengurus semua administrasinya. Itu jawaban saya mengenai nilai tabet. Kemudian mengenai apa lagi itu pembimbingan. Pembimbingan ini memang mencuat kemarin Pak, ribut kemarin. Ini kan bukan salah dosen sebenarnya, bukan ditumpukan kepada dosennya. Kemungkinan mahasiswanya itu yang tidak disiplin, tidak aktif. Kemudian ada kemarin saya dengar, nggak usah diurus, gampang itu. Pada saat kita enjur kain, maka kita diberikan sama ibu wadik kelonggaran. No, tidak ada lagi yang begitu. Habis kebijakan itu. Ibu wadik bukan ustazah, karena mereka bilang padukannya ustaz, ibu wadiknya ustazah. No, saya manusia biasa. Jadi Ananda semua, maka tabe kalau misalnya ketua prodi mendengarkan laporan dari mahasiswa bahwa saya dipersulit, kemudian kita bicarakan baik-baik apa betul apa. Nah, nanti di situ kita lihat yang mana yang salah, mahasiswanya atau dosennya. Baru setelah itu kan melakukan tindakan. Itu sebenarnya prinsip humanis Pak.
Jadi sekali lagi saya ulang bahwa untuk angkatan 2015 tidak ada lagi kebijakan, tidak ada lagi kebijakan. Silakan kalau masih ada mata kuliahnya, silakan memprogramkan untuk semester ini masih ada. Kalau mengatakan bagaimana Bu, kita ini sudah mau ujian, tapi masih semesteran, urusannya di belakang gampang, yang penting kamu orang ikut, nanti saya minta tolong pada mesinnya. Ini angkatan 2015, mereka sudah mematuhi aturan, mereka ikut kuliah dan seterusnya. Kalau bisa nilainya dikasih saja dengan satu syarat, dosennya punya indikator penilaian. Itu barangkali yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya tekankan, kami tidak semena-mena menentukan suatu kebijakan tanpa proses. Salah satu prosesnya adalah tidak membenarkan kepada mahasiswa, tidak memudahkan kepada mahasiswa sebelum check and recheck. Jadi segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab ini adalah ketua jurusan. Kemarin kita sudah diskusikan, ketua jurusan melakukan evaluasi, kemudian ketua prodi mendengarkan laporan dari mahasiswa, kemudian tidak semena-mena langsung memutuskan, tetapi mengundang mahasiswa dan dosen, kita ketemu, kita bicarakan solusinya. Karena pendapatnya Pak Rektor, tidak ada masalah tanpa solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, saya minta izin melaksanakan pelayanan. Terima kasih Bu Wadek Akademik, Ibu Haja Aisyah Messi. Saya kira jawabannya sungguh-sungguh sangat berimbang, ya. Terutama karena ada aspek humanisnya. Ya, jadi peraturan tidak langsung diterapkan begitu saja, karena ternyata di lapangan berbagai hal yang saya kira bisa menjadi kendala penerapan aturan itu. Dan karena prinsip humanis, ya, dosen dimuliakan, mahasiswa juga dihormati, dimuliakan. Saya kira ini bagus, dan kita sudah mendengarkan semua adik-adik sekalian, ya, bahwa 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu itu proses yang tidak mudah sebetulnya. Kedua belah pihak harus aktif, dosen yang aktif, mahasiswanya juga. Terima kasih Bu Wadek Akademik atas jabatannya. Yakinlah bahwa kami ini sebagai bawahan Ibu itu senantiasa berupaya semaksimal mungkin mensukseskan apa yang menjadi visi-misi pimpinan. Yakin itu Bu. Baik, terima kasih Ibu Wadek. Silakan melaksanakan tugas selanjutnya. Ibu Ketua Jurusan juga mau melaksanakan tugas. Oh, mau temani, ya. Terima kasih, selamat jalan, semoga tiba di tempat, ya, dengan selamat, sehat walafiat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita melanjutkan dialog kita. Silakan. Saya silakan, ada Bapak dosen, saudara mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Tidak dibatasi. Wartawan satu, siapa lagi? Bukan saya, silahkan Pak Dr. Hartawan Daimuni. Silakan. Baik, ya, terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Haji Iwaris Messi. Yang saya hormati pemateri atau narasumber, Bapak Dr. Asrifai, SCP, MSc. Hari ini, ya, ternyata diskusinya menarik karena materinya tidak menarik. Diskusi bisa menarik kalau materinya menarik. Sebaliknya, ya, diskusi tidak menarik kalau materinya kurang menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dan terutama para narasumber, bahwa memang betul bahwa kalau kita lihat dari historis, ya, sejak pemerintahan,
Sebetulnya itu awalnya itu tidak dimulai seperti misalnya administrasi. Kenapa? Karena di Indonesia ilmu pemerintahan itu pertama-tama diperuntukkan kepada pamong, kepada pegawai. Ya, berbeda misalnya ilmu politik, ya, ilmu administrasi, memang awalnya itu dari sains. Tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ilmu pemerintahan ini banyak dipengaruhi oleh ilmu lain. Nah, terutama sekali ilmu politik dan ilmu administrasi negara. Bahkan di dalam buku, ya, memahami perkembangan ilmu pemerintahan Indonesia yang ditulis oleh Profesor siapa ini lupa namanya, ya, kebetulan impor motor saya. Bukan. Pak siapa? Bukan Pak, siapa lagi? Yang tua itu. Kenapa saya lupa ya? Gajah saya pula. Kenapa bukan yang satu lagi? Tadi judul Rahat. Hah? Kenapa saya ini sudah mungkin pengaruh usia ya? Yosi Pak Yosi. Ya betul, Profesor Yosi. Yosi yang sastra. Ya. Nah, Profesor Yosi mengatakan, saya masih ingat, bahwa ilmu pemerintahan itu katanya lahir dari perpaduan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara. Sehingga tidak mengherankan kalau teori pemerintahan itu banyak pengaruh oleh kedua ilmu. Ya. Tapi saya kira tidak perlu kita perdebatkan, ya, begitu ya. Nah, yang paling penting saya sependapat dengan Bapak bahwa ilmu pemerintahan ya dalam kaitannya dengan program studi kita tidak bisa dilepaskan dari fungsi-fungsi dari pemerintah itu sendiri. Nah, di dalam berbagai literatur sudah diungkapkan. Misalnya kalau kita mengacu pada pemikiran Sasid misalnya, ya, dia mengatakan bahwa ada fungsi pokok dari pemerintah. Nah, pertama adalah fungsi pelayanan. Yang kedua adalah fungsi pembangunan, betul. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan dan yang keempat itu adalah fungsi perlindungan. Implementasi pemberdayaan dan implementasi perlindungan. Kenapa? Karena itu tugas dari ilmu pemerintah. Nah, di lain pihak, ya, pakar lain juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa fungsi lain dari pemerintah itu adalah fungsi regulasi, ya, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi kestabilan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah ilmu pemerintah atau maksudnya pemerintah tidak bisa mengambil judul yang berkaitan dengan kebijakan? Saya kira, maka menurut saya kira itu bisa, karena itu berkaitan dengan salah satu fungsi dari ilmu pemerintah, salah satu fungsi dari pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi kan fungsi untuk membuat kebijakan, ya, itu. Nah, di sisi lain, administrasi negara memang tidak bisa kita pungkiri dekat sekali. Karena fungsi utama dari administrasi negara itu ada dua, fungsi politik, yaitu fungsi untuk membuat kebijakan negara, dan yang kedua adalah fungsi administrasi, yaitu fungsi mengimplementasikan kebijakan negara. Nah, dari situ maka memang tidak benar-benar tipis. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, dan saya kira ini menarik, ya. Dan yang paling penting juga dalam kaitannya supaya program studi kita ini memiliki ciri khas tersendiri yang bisa membedakan dengan administrasi publik, maka fungsi ini harus betul-betul difungsikan dengan baik. Fungsi lab,
karena dialah yang akan menyaring itu judul. Ya. Saya kira begitu Pak ya, terima kasih. Langsung dijawab. Setelah waktu juga ada pejabat Universitas Sulawesi Barat menjadi bagian dari kita. Gitu. Nah, saya sepakat dengan apa disampaikan oleh rekan Anda terkait dengan perspektif pemerintahan mulai dari sisi fungsional. Kan memang kalau iuran nasional dan hak atas itu kan memang membagi dua. Ada melihat pemerintah dari sisi fungsinya, pendekatan fungsionalnya, tadi disampaikan oleh Prof. Ilyas misalnya dan sebagainya, dan kemudian melihat dari pendekatan strukturalnya, melihat dari konteks strukturnya. Jadi poinnya sama, bahwa memang ketika kita melihat tentang kebijakan, memang kita harus melihat, tapi dalam perspektif ilmu pemerintahan, bagaimana kebijakan itu terhadap masyarakat, itu yang harus kita potret, bukan hanya melihat bagaimana kebijakan ini berpengaruh. Ini yang membedakan kita dengan orang administrasi dengan ilmu pemerintahan. Perspektif yang kita lihat. Oke, lanjut Pak Dr. Haji Sastrio.